Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Bu. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo salah satu pimpin doa. Ya, sebelum belajar, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Ibu absen dulu ya. Pertama, Nina Nur Aziza hadir. Hadir Bu. Revina Putri Vita hadir. Hadir Bu. Baik ya. Gimana hari ini puasanya? Lancar Bu, alhamdulillah. Ada yang nggak puasa? Saya Bu. Kenapa Nina nggak puasa? Iya. Kalian tahu nggak sih kenapa wanita itu setiap bulan mengalami menstruasi atau yang dinamakan datang bulan? Mungkin udah tadi takdir Allah Bu. Iya, udah dikasih sama Allah gitu Bu. Ada jawaban lain? Mungkin kita harus mengeluarkan darah kotor gitu Bu, misalkan yang seharusnya ada di reproduksi kita. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video yang satu ini dulu ya. Ya, oke anak-anak, ini ibu punya salah satu video tentang nyeri yang dialami wanita ketika sedang haid. Kita saksikan bareng-bareng ya. Kenapa Bu? Kok kesakitan gitu? Bu Febia baru selesai ngajar. Aduh, iya nih Bu, perut saya sakit banget. Biasa kalau datang bulan pasti kayak gini. Oh, lagi datang bulan ya? Iya, itu mah biasa. Wanita kayak gitu. Namanya juga siklus bulanan. Oh iya, udah disuruh minumin obat Bu. Coba dikompres pakai air panas. Iya, nanti saya kompres kalau udah di rumah. Makasih ya Bu. Oke, tadi kita udah lihat ya tayangan videonya. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu menstruasi? Iya, apa Nina? Siklus kompleks yang merupakan hasil reaksi sistem endokrin dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. Oke, siklus kompleks yang Merupakan hasil interaksi sistem endokrin dan dengan sistem reproduksi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium uterus. hasil interaksi sistem reproduksi dengan sistem endokrin. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu sistem endokrin? Ya, jadi sistem endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah. Oke, jadi di dalam siklus menstruasi itu ada berbagai hormon yang berperan. Nah, siklus menstruasi itu terbagi menjadi 3 fase, yaitu ada fase folikuler, fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase luteal. Nah, masing-masing ini mempunyai ciri dan peranannya masing-masing terhadap hormonnya. Nah, terus di sini ada gambar ovarium, di mana ketika siklus menstruasi itu terjadi, nanti sel telur yang ada di sini akan mengalami fase, kemudian dia akan turun ke bibir rahim, dan bibir rahim ini akan mengalami peluruhan. Nah, itu yang dinamakan siklus menstruasi, ditandai dengan keluarnya
wanita. Jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu siklus menstruasi. Seperti yang udah dijawab tadi ya oleh Nina, bahwa siklus menstruasi adalah siklus kompleks yang dialami oleh wanita berupa peluruhan dinding rahim. Nah, apa sih yang menyebabkan peluruhan dinding rahim itu? Terus, hormon apa aja sih yang berlangsung pada saat terjadinya menstruasi? Nah, di pertemuan kali ini akan Ibu bahas satu persatu ya. Oke, sekarang Ibu lanjut ya. Jadi, menstruasi adalah sebuah siklus yang terjadi selama 1 bulan sekali. Nah, siklus ini mengalami 3 fase. Di sini Ibu udah punya nih diagramnya atau grafiknya. Yuk kita bahas sama-sama ya, 3 fase itu apa aja. Yang pertama itu ada fase folikuler, terus fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Kita masuk ke fase pertama, yaitu fase folikuler. Fase folikuler ini terjadi dari hari pertama sampai hari 13, di mana fase folikuler ini terjadi akibat perkembangan folikel pada ovarium yang dipicu oleh hormon FSH. Nih, hormon FSH itu yang warnanya hijau ya. Jadi sini. Nah, folikel tadi akan memicu juga perkembangan hormon estrogen. Di sini kita lihat ya, estrogen itu adalah yang warna biru. Jadi, ikut berkembang hormon estrogennya, di mana hormon estrogen ini memicu perkembangan sekunder pada wanita. Misalnya, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, payudaranya membesar, dan lain-lain. Hormon estrogen tadi akan memicu kelenjar pituitari yang ada di otak, di mana kelenjar itu akan menghasilkan hormon LH. Nih ya, bisa kita lihat hormon LH itu yang warna kuning. Nah, ketika hormon LH dihasilkan, maka hormon ini akan menghambat berkembangnya hormon FSH untuk mencegah diagramnya naik terlalu tinggi. Gimana tadi? Udah jelas atau belum? Kalau udah jelas, sekarang kita lanjut ke fase kedua ya, yaitu fase ovulasi. Di mana pada fase ovulasi ini terjadi kenaikan hormon LH. Tuh, bisa dilihat ya, tinggi banget hormon LH-nya. Nah, hormon LH ini dipicu oleh kelenjar pituitari yang ada di otak. Karena kenaikan hormon LH ini, maka terjadi fase ovulasi pada hari ke-14. Nah, pada fase ovulasi ini terjadi pengeluaran sel telur yang ada di folikel. Di sini ya. Nah, sel telur ini dikeluarkan sebagai akibat dari kenaikan hormon LH yang dipicu oleh kelenjar pituitari di otak tadi. Telur ini dikeluarkan dari folikel menuju ke tuba falopi dengan bantuan silia. Nah, karena pada fase ini sel telurnya dibawa oleh silia menuju ke tuba falopi, maka akan terjadi 2 proses, yaitu fertilisasi atau menstruasi. Jadi kan udah dibawa ke tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini apabila terjadi interaksi antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Sebaliknya ya, apabila tidak ada interaksi antara sel telur dengan sel sperma, maka yang terjadi adalah proses menstruasi. Benar sekali.
Oke, dilanjut ya. Sekarang kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase luteal. Di mana fase luteal ini adalah fase terakhir pada siklus menstruasi yang terjadi pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Nah, pada fase ini yang berperan adalah hormon progesteron. Nih, yang warna pink ya, di mana hormon progesteronnya ini berperan di akhir-akhir siklus. Nah, tadi kan yang berperan di fase luteal itu adalah hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini berfungsi sebagai proses implantasi atau penebalan dinding rahim. Nah, pada fase ini bisa kita lihat ya, ketika hormon progesteronnya naik, maka akan memicu penurunan hormon-hormon lain. Tuh, grafiknya turun. Nah, di mana penurunan hormon-hormon lain ini akan memicu peluruhan pada dinding rahim ini, sehingga mengakibatkan pendarahan, yang kemudian kita sebut sebagai menstruasi. Gimana anak-anak, sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Udah melihat video tentang siklus menstruasi, udah mempelajari hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Nah, sekarang Ibu tarik kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, siklus menstruasi ini adalah siklus kompleks yang merupakan hasil interaksi antara sistem endokrin dengan sistem reproduksi, di mana perubahan endometrium uterus tersebut akan menyebabkan terjadinya pendarahan bulanan pada dinding rahim, yang kemudian disebut dengan menstruasi atau mens. Nah, siklus menstruasi ini terjadi pada saat wanita menuju fase dewasa, yaitu pada saat pubertas terjadi. Rentang siklus menstruasi ini umumnya 28 hari. Untuk paling sedikit itu 18 hari dan siklus terpanjang itu 40 hari. Oke, udah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Ayo salah satu pimpin doanya. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada tugas tentang penyakit pada sistem reproduksi. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.